Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas totem ini motif yang ke-32. Semoga nanti mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, ini benang poli, kemudian ada penanda dan hook ukuran nomor 3 tulip. Saya akan mulai dengan yang warna coklat. Motif ini kelipatan 3, jadi untuk pembuatan yang lebih besar tinggal tambahkan kelipatan 3. Pertama, buat awalan rantai 45 rantai. Setelah 45 rantai, di ujung tambahkan 1 rantai. Mulai pengerjaan di rantai ke-45 tadi atau rantai kedua dari hook, isi tiap-tiap rantai dengan 1 SC. Lanjutkan 1 SC setiap rantai, kerjakan hingga ke ujung. Nah, mendekati ujung rantai, SC terakhir, selesai 1 baris, lalu tambahkan 1 rantai, putar, isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Lanjutkan 1 SC setiap lubang hingga ke ujung. Nanti di ujung ini tambahkan 1 rantai, putar, buat 1 baris lagi SC-nya, atau boleh ditambahkan dengan kelipatan 3 untuk pelebaran alas yang lebih besar. Nah, ini sudah selesai ya, 3 baris totalnya. Jadi untuk jumlahnya itu pembuatan SC berkeliling. Selanjutnya untuk sisi yang sebelah kiri di sini 3, di bawah 45, yang ini 3, kemudian yang bagian atas ini 45. Nah, di sudut ini saya akan tambahkan dulu 1 rantai. Nah, 1 rantai ini masuk ke hitungan yang 45 ya, jadi dia dihitung di lubang terakhir. Nah, lubang terakhir yang ini, kemudian saya akan beri penanda 1 lubang sebelum lubang terakhir, karena yang di lubang terakhir itu masuk untuk hitungan 1 rantai. Nah, di sini ya penandanya. Jadi selanjutnya saya akan membuat SC berkeliling dengan jumlah SC-nya, yaitu sisi yang sebelah kiri 3 SC, di bawah ini 45 SC, di sini 3 SC, dan di atas ini sampai ke penanda jumlahnya 44 SC. Kalau perlu dihitung agar tidak bingung ya. Nah, kita mulai membuat SC berkeliling. Untuk sisi yang ini jumlah SC-nya adalah 3. Nah, 3 SC ya. Kemudian kita kerjakan yang di sisi sini itu 45. Tinggal ikuti saja jalinannya seperti ini. Jadi agar pas lebih baik dihitung ya, karena motifnya ini betul-betul pas. Takutnya nanti kalau berlebih jadi kurang bagus untuk tasnya. Nah, lanjutkan ya membuat SC berkelilingnya hingga terakhir itu di penanda. Mendekati akhir putaran,
sudah hampir selesai satu putaran ini ya. SC terakhir di penanda. Nah, akhir putaran kita langsung slip stitch di puncak SC pertama di sini ya. Slip stitch 2 rantai 1 2. Selanjutnya jangan lupa beri penanda di rantai kedua. Kita akan mulai motifnya. Untuk motif bagian yang pertama ya, lilit dulu benangnya di hook, kemudian skip 1, ini skipnya, skip. Di lubang berikutnya kita buat 1 DC, 1 rantai, 1 DC, masih di lubang yang sama. Nah, seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita skip 2 karena yang tadi kita skip 1 untuk awalan ya. Jadi sekarang kita skip 2. Skip 2 1 2. Di lubang berikutnya kita buat DC, 1 rantai, dan DC masih di tempat yang sama. Ulangi, skip 2 1 2. Di lubang berikutnya DC, 1 rantai, dan DC masih di lubang yang sama. Ulangi, skip 2 1 2. Di lubang berikutnya DC, 1 rantai, dan DC masih di lubang yang sama. Nah, motifnya jadi seperti ini ya. Kita lanjutkan, skip 2. Di lubang berikutnya DC, 1 rantai, DC. Ulangi, skip 2. Di lubang berikutnya DC, 1 rantai, DC. Nah, ulangi polanya hingga akhir putaran. Nah, mendekati akhir putaran, skip 2. Lubang berikutnya DC, 1 rantai, DC. Nah, skip 2. Selesai ya. Di ini tempat terakhir kita kembali buat DC, 1 rantai, dan DC. Nah, sudah selesai. Kita langsung slip stitch di rantai yang kita beri penanda tadi. Slip stitch 2 rantai, 1 2. Hasilnya seperti ini. Sekarang kita lanjutkan motif bagian yang kedua. Untuk motif bagian yang kedua, jangan lupa pertama kita beri dulu penanda di rantai kedua. Kita mulai dengan 1 rantai. Lalu di sini kita langsung buat setengah DC. Nah, setengah DC seperti ini. Kemudian skip 1. Di lubang berikutnya kita buat setengahnya DC. Keluarkan. Nah, jadi dia seperti berbentuk V terbalik ya. Lanjut, 2 rantai, 1 2. Kita ulang lagi, setengah DC, pas ya di sebelahnya ini, setengah DC. Skip 1 rantai yang ini, kemudian setengah DC di berikutnya. Keluarkan. 2 rantai, 1 2. Kita ulang lagi. Jadi dia berbalik ya, setengah DC. Skip rantainya, kemudian setengah DC.
keluarkan. Lalu 2 rantai, 1 2. Lanjut ulangi setengah DC, skip rantai, setengah DC, keluarkan. 2 rantai, setengah DC, skip rantai, setengah DC, keluarkan. Nah, seperti ini ya V terbalik. Ulangi polanya hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, 2 rantai. Terakhir ini langsung kita buat setengah DC, skip rantai dan setengah DC, keluarkan, dan selesai 1 putaran langsung kita slip stitch di penanda. Dua rantai. Jangan lupa penandanya. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita mulai dengan motif bagian yang ketiga. Untuk motif bagian ketiga, pertama kita mulai dengan 1 rantai, lalu kita skip 1 yang 1 rantai ini, kemudian di puncak V terbalik kita buat 1 buah DC. Seperti ini, 2 rantai, kemudian skip 2 rantai ini kita skip. Nah, rantai yang ini ya, 2 ini kita skip. Di puncak V terbalik kita buat 1 DC. 2 rantai, skip 2, 1 DC. 2 rantai, skip 2, 1 DC. 2 rantai, skip 2, 1 DC. Nah, seperti ini ya. Lanjutkan polanya hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, setelah 2 rantai langsung skip 2 DC di puncak V terbalik, 2 rantai, skip 2 rantai di puncak V terbalik, 1 DC. Nah, selesai. Kemudian langsung kita slip stitch di penanda. Dua rantai, 1 2. Letakkan kembali penandanya. Nah, selesai ya. Selanjutnya kita akan ulang pola bagian yang pertama. Yang ini pertama kita langsung skip 1 ini, kemudian di puncak 1 DC kita buat V, yaitu 1 DC, 1 rantai dan 1 DC. Nah, kita lanjut skip 2 rantai ini, kemudian di puncak 1 DC kita kembali buat V, yaitu 1 DC, 1 rantai dan 1 DC di tempat yang sama. Skip 2, 1 2 di puncak DC, 1 DC, 1 rantai, 1 DC. Nah, lanjutkan ya polanya hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, setelah V langsung ini terakhir kita skip 2, kemudian di puncak DC kembali V, 1 DC, 1 rantai, 1 DC. Nah, akhir putaran kita slip stitch di penanda. Dua rantai. Jangan lupa penandanya. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita ulang lagi bagian yang kedua, yang V terbalik. Kita mulai dengan 1 rantai. Lalu di sini setengah DC,
skip rantainya setengah DC, berikutnya keluarkan 2 rantai, langsung setengah DC, skip rantai dan setengah DC, keluarkan 2 rantai, lanjut setengah DC, skip rantai setengah DC, keluarkan. Nah, ulangi ya polanya hingga ke akhir putaran. Nah, sudah mendekati akhir putaran, 2 rantai, lanjut setengah DC, skip rantai setengah DC, keluarkan. Akhir putaran kita langsung slip stitch di penanda. Dua rantai, 1, 2. Nah, selesai. Selanjutnya kita ulang lagi motif bagian yang ketiga. Jangan lupa penandanya. Oke, kita lanjutkan. Pertama 1 rantai, kemudian skip 1 di puncak V terbalik 1 DC, 2 rantai, skip 2 1 DC, 2 rantai, skip 2 1 DC, 2 rantai, skip 2 1 DC. Nah, lanjutkan ya polanya hingga ke akhir putaran. Nanti di akhir putaran slip stitch 2 rantai. Jadi ulangi yang pertama, kemudian yang kedua dan yang ketiga. Ulangi terus hingga mendapatkan tinggi tas yang sesuai dengan keinginan. Nah, ini dia sudah selesai ya. Saya buat setinggi ini. Motifnya walaupun terlihat rumit, tapi mudah-mudahan mudah dikerjakan. Dan saya mengganti benang di bagian yang ketiga dan kemudian di bagian yang pertama. Jadi ada 2 bagian ketiga dan pertama ya. Selanjutnya untuk tinggi ukuran yang saya buat ini adalah tingginya sekitar 17 cm. Nah, selanjutnya untuk bagian akhir motif saya kerjakan di motif bagian yang pertama agar tidak terlalu bingung ya. Boleh juga di bagian kedua atau ketiga juga tidak apa-apa. Nah, ini di akhir putaran slip stitch 1 rantai. Selanjutnya saya akan isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Ini di bagian DC 1 SC. Kemudian di bagian rantai ini 1 SC. Di bagian DC 1 SC. Bagian DC 1 SC. Bagian rantai 1 SC. Bagian DC 1 SC. Jadi 1 SC setiap lubang ya. Kerjakan berkeliling, kemudian slip stitch 1 rantai, lalu buat 1 baris lagi SC berkeliling. Boleh ditambah kalau teman-teman suka agak lebih tinggi. Nah, ini sudah selesai ya. Jadi total ada 2 baris SC berkelilingnya. Kemudian saya akan mulai membuat bagian untuk tempat tali pegangan. Lipat dulu dengan rapi dari bagian bawah hingga ke sudut atas. Beri penanda di bagian sudut kiri dan kanan. Nah, kemudian kita sejajarkan dari bagian sisi sebelahnya. Ini saya kira-kira 3 jari sekitar 10 SC ya. Jadi 10 lubang dari tiap sudut kita beri penanda. Lanjut sisi sebelahnya 10 juga dari tiap sudut. Nah, sudah selesai penanda yang sudut saya lepaskan. Selanjutnya ini setelah slip stitch 1 rantai, saya akan buat 1 SC setiap lubang hingga ke penanda yang pertama ini ya. Isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC hingga ke penanda yang pertama.
Nah, mendekati di penanda yang pertama, lepaskan penandanya, kita buat dulu 1 SC. Nah, lalu di sini buat untuk tali pegangan saya buat 70 rantai. Boleh ditambah kalau teman-teman ingin tali tasnya lebih panjang. Nah, setelah 70 rantai, selanjutnya kita SC-kan ke penanda berikutnya. Yang di sini ya, kita langsung SC-kan di sini, tepat di penanda. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu tiap lubang kita isi kembali dengan 1 SC. Nah, seperti ini ya, lanjutkan SC-nya hingga ke penanda di sisi sebelahnya, lalu buat kembali 70 rantai sama seperti tadi, lalu SC-kan ke penanda berikutnya, kemudian SC hingga akhir putaran. Nah, ini sudah selesai ya, 1 putaran untuk talinya masih rantai, sudah di akhir putaran. Ini saya slip stitch dulu 1 rantai. Nah, selanjutnya talinya ini kan masih kecil, jadi kita akan buat lebih besar tapi agar rapi. Di bagian sudut ini kita akan buat belokan, yaitu 3 SC dijadikan 1. Nah, isi dulu tiap-tiap lubang dengan 1 SC hingga ke dekat belokan rantai pertama. Nah, saya sudah sampai ya, jadi ini tersisa 2 lubang terakhir, 1, 2, dan kemudian di rantai pertama kita akan buat 3 tarikan benang, kita jadikan 1 agar dia ada belokan. Jadi pertama 1 lubang sebelum lubang SC terakhir, tarik, kemudian di SC terakhir, tarik, lalu di rantai tali yang pertama kita tarik benangnya. Nah, keluarkan. Nah, seperti ini ya hasilnya, 3 SC jadikan 1. Lalu di bagian rantai kita isi tiap-tiap rantai dengan 1 SC. Nah, hasilnya seperti ini ya, jadi dia ada belokan seperti ini. Lanjutkan mengisi tiap rantai dengan 1 SC hingga ke sudut yang ini nanti. Sebelum rantai terakhir kita akan buat belokan seperti ini. Lanjutkan ya 1 SC setiap rantai. Nah, ini sudah mendekati sudut yang selanjutnya ya. Jadi bagian rantai saya isi 1 SC dan sisakan 1 rantai terakhir ya ini. Kemudian kita tarik benang di sudut dan sesudah sudut. Jadi kita buat belokan seperti ini tadi ya, 3 SC jadi 1. Pertama di rantai terakhir tarik benang, di sudut kita tarik benang, lalu sesudah sudut tarik benang. Keluarkan. Nah, lanjutkan 1 SC setiap lubang. Nah, hasilnya seperti ini ya, sama seperti ini tadi. Jadi lanjutkan pembuatan talinya ini hingga ke sudut berikutnya ya. Jadi isi tiap sudutnya ini dan ini kita buat sama seperti tadi, 3 SC jadi 1. Nah, ini kan talinya masih kecil, jadi setelah ini slip stitch 1 rantai, buat kembali beberapa putaran agar talinya lebih besar. Nah, ini dia sudah selesai ya tasnya. Motifnya terlihat cantik walaupun terlihat rumit ya. Dan untuk tali saya buat 3 baris SC berkeliling ya. Untuk ukuran tasnya ini tingginya adalah sekitar 19 cm dengan lebar
Nah, ini sama ya, 19 cm. Nah, untuk bagian awal dan akhir motif kita mulai di sisi yang ini. Nah, di sini lanjut hingga ke atas dan berakhir di sini. Tidak terlalu kelihatan ya, jadi cukup rapi. Nah, polanya memang terlihat rumit, tapi semoga mudah untuk diikuti. Nah, sekian dulu. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.